Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, yang belum sarapan silakan sarapan terlebih dahulu. Yang sudah sarapan silakan untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan ibu dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Nah, pada pembelajaran pertama, kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya. Kemudian mengidentifikasi tokoh pada cerita fiksi. Kita juga sudah belajar mengenai pengertian gerak dan gaya dan apa hubungannya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, tinggi dan rendah nada pada lagu daerah. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Yang ketiga, jenis-jenis teks cerita fiksi dan contohnya. Yang keempat, perubahan gerak akibat gaya. Setiap daerah tempat tinggal tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Mereka memiliki kebudayaan masing-masing, kemudian cara hidup masing-masing, makanan masing-masing, dan tentunya mempunyai lagu daerah tersendiri. Nah, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu Yamko Rambe Yamko bersama-sama ya. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Temi no kibe kuba no ko bombe ko yuma no bungo awe ade. Kibe kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Temi no kibe kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade. Kibe kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, apakah masih ingat mengenai tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan.
Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam satu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Contohnya seperti lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, sedangkan lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Contohnya adalah lagu Nina Bobo. Nah, sedangkan tinggi rendah nada adalah merupakan cara menyanyi lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, di sini Ibu memiliki urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, yang di atas itu merupakan notasi angka. Kemudian yang ada huruf G, A, B, C, D, E, F itu merupakan notasi balok. Dalam tangga lagu, semakin ke kanan maka nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada yang tidak memiliki titik berarti nada sedang. Dan nada yang bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut dengan tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak memiliki titik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut dengan nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut dengan tangga nada. Tentunya jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Sekarang coba kalian identifikasi nada tinggi dan rendah pada notasi lagu Yamko Rambe Yamko. Kemudian jelaskan kembali apa itu tinggi rendah nada. Dan yang ketiga, apakah makna dari lagu Yamko Rambe Yamko? Jawabannya dapat kalian tulis. Nah, selanjutnya, selain ada lagu Yamko Rambe Yamko, di daerah Papua juga memiliki sebuah cerita rakyat yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Yuk kita baca bersama-sama. Kasuari memiliki badan besar dan sayap yang lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah-buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayap-sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memerdulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Setiap kali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, saut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh. Dara Mahkota berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya.
sayapnya. Sayangnya, dia terus jatuh dan menggeletar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke bawah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak dapat terbang lagi. Dia harus mencari makan di sana. Setelah membaca cerita tadi, coba sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ya, ada Kasuari, Dara Mahkota, dan Pipit. Cerita fiksi memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Di antaranya ada cerita jenaka, cerita maid, dan lain sebagainya. Nah, mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita ini mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Cerita jenaka bisa dibilang adalah jenis cerita fiksi yang paling lucu dari semua jenis cerita rakyat. Contohnya Si Kabayan dan Pak Pencil. Yang kedua ada mit. Mit adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau khayangan pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh si empunya cerita atau penganutnya, dan bertalian dengan terjadinya suatu tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan domain suci. Contohnya, Putri dari Bambu, Perjalanan ke Barat, Pencurian oleh Prometheus. Selanjutnya ada cerita fabel. Cerita ini menggambarkan para binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai cerita. Di dalam fabel, para binatang digambarkan memiliki kehidupan seperti manusia dan bisa berbicara seperti manusia meskipun mereka adalah hewan. Contohnya, kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, ataupun semut dan belalang. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita dari rakyat terdahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Tangkuban Perahu dan asal-usul Candi Prambanan. Kemudian ada saga. Saga adalah cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai sekarang. Ini karena tokoh-tokohnya yang kadang pula mendramatisir telah berjasa besar bagi masyarakat asal-usul cerita tersebut. Contohnya Si Pitung atau Lutung Kasarung. Kemudian ada cerpen. Sesuai dengan namanya, cerita pendek atau cerpen adalah cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat, dalam sekali duduk. Biasanya hanya memiliki sebanyak 1-2 halaman. Ceritanya pun bisa memiliki berbagai macam tema singkat. Contohnya, cerpen majalah Bob atau halaman cerpen Jawa Pos. Dan yang terakhir ada novel. Novel bisa digambarkan sebagai sebuah cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, dan cerita yang kompleks. Karena panjangnya yang bisa terbagi ke dalam beberapa bab, ceritanya biasanya secara lebih lengkap menggambarkan semua tokoh di dalamnya. Contohnya Harry Potter, Laskar Pelangi, dan Bumi Manusia. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota termasuk ke dalam jenis cerita apa? Jawabannya adalah jenis cerita fabel. Mengapa? Karena cerita fiksi tersebut menggambarkan para binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Nah, kemudian yang kedua, cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah cerita fiksi legenda. Karena cerita fiksi tersebut menggambarkan asal-usul terjadinya suatu tempat, seperti tempat Telaga Warna. Nah, sekarang tugasnya di rumah, coba cari contoh dari beragam jenis cerita fiksi berikut. Masing-masing catat satu contoh ya. Misalkan cerita jenaka contohnya apa, maid juga ceritanya apa, fabel juga contohnya apa, legenda juga contohnya apa, saga contohnya apa, cerpen contohnya apa, dan novel contohnya apa.
Kaswari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepedanya menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Sekarang, coba kalian lakukan di rumah. Yang pertama, dorong meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Yang kedua, kemudian dorong meja bersama temanmu. Nah, boleh juga diganti bersama adik atau kakak atau bahkan orang tua ya di rumah. Gunakan pula kekuatan penuh saat mendorong meja sendirian. Gunakan pula kekuatan penuh. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, coba jawab pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Jawabannya, saat didorong sendiri, meja terasa lebih berat, sedangkan saat berdua, meja terasa lebih ringan. Yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Jawabannya, saat didorong sendiri, pergerakan meja lebih lambat. Sedangkan saat didorong berdua, pergerakan meja akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, apa kesimpulanmu mengenai percobaan ini? Jawabannya, saat didorong oleh dua orang, pergerakan akan terasa lebih ringan dan tenaganya lebih besar. Nah, coba kalian buktikan sendiri ya percobaan ini di rumah masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai tinggi dan rendah nada pada suatu daerah. Kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Yang ketiga, jenis-jenis teks cerita fiksi dan contohnya. Dan yang terakhir, perubahan gerak akibat gaya. Jika gaya yang diberikan lebih kuat, maka benda akan bergerak lebih cepat. Dan jika gaya yang diberikan lebih lemah, maka gerakan benda akan lebih lambat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, tugasnya adalah mencoba mendorong meja ataupun menarik meja dengan dua orang. Kemudian bandingkan dengan ketika kalian mendorong atau menarik meja sendiri. Tugas yang kedua, coba cari contoh dari beragam jenis cerita fiksi. Masing-masing jenis memiliki satu contoh ya. Nah, kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian jangan keluar rumah. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker, jauhi kerumunan, dan selalu jaga jarak. Kemudian tetap cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih teman-teman. Jika kalian ingin lebih memahami materi saat ini, maka kalian boleh mengulangi video pembelajarannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.